teman-teman semua. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kelapangan hati, kelapangan jiwa, dan kelapangan pikiran. Dan insya Allah kita semua di sini diberikan banyak kebaikan, kemudahan, keajaiban, keberuntungan, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas materi tentang the power of focus. Bagaimana kita fokus terhadap satu tujuan sehingganya kita menjadi ahli di satu tujuan tersebut. Teman-teman semua, ketika kita mempelajari banyak dari 14 mata pelajaran yang kita pelajari, di situ kita tidak akan menjadi ahli dalam satu pelajaran, dalam satu bidang, sehingganya kita ambiar. Ambiar itu ambiar itu seperti apa ya? Maaf nih, ngupil dulu, gatel dong ya. Ambiar itu berantakan, gak karuan gitu kan. Nah, kemudian dari situ bahwa kita harus mengetahui, kita harus fokus pada satu bidang yang harus kita pelajari. Contohnya, misalkan Anda menyukai bidang yang belajar IPA, jadilah Anda ahli dalam bidang IPA itu sendiri. Nah, teman-teman semua, saya mengajak teman-teman semua untuk menonton channelnya siapa ya? Jadilah ahli, terjadilah master itu Jamil Azaini. Nah, teman-teman semua coba pelajari materinya tentang Jamil Azaini. Itu seminar-seminar sangat luar biasa. Itu guru saya luar biasa. Saya belajar dari beliau bahwa kita harus menjadi ahli dan master di dalam satu bidang itu. Dan itu ditemukan dari passion itu tadi gitu kan. Maka kita harus menemukan passion tadi. Kalau kita sudah menemukan passionnya, baru kita fokus pada passion kita itu. Minimal ada hukum 10.000 jam. Nah, hukum 10.000 jam tidak bisa saya bahas di sini, mungkin di video yang lain. Nah, untuk itu kita harus paham bahwa the power of focus ini kita memfokuskan diri pada apa yang harus kita lakukan gitu. Contohnya misalkan kita sudah menemukan passion kita. Ketika kita sudah menemukan passion kita, barulah di situ kita memfokuskan terhadap passion itu sendiri. Contoh, minimal 2 jam dalam satu hari. Misalkan Anda adalah seorang pelukis gitu kan. Nah, kemudian dalam melukis ini, jadilah Anda master dalam bidang lukis gitu. Misalkan master itu ketika Anda menjemput, Anda tahu, Anda bisa melukis luar biasa. Itu jadilah master. Misalkan Anda ingin menjadi pemain bola, jadilah master dari pemain bola, seperti layaknya Ronaldo. Jika Anda ingin menjadi seorang dokter, jadilah dokter spesialis yang bisa memberikan kespesialan pada orang lain gitu. Kemudian jika Anda adalah seorang pembicara, maka jadilah public speaking yang handal, yang hebat, yang berbeda dari kebanyakan orang rata-rata. Sebagaimana tujuan kita lahir dulu gitu, pas bayi. Nah, untuk teman-teman silakan dicek lagi video yang lama, dari video pertama sampai video yang terakhir ini. Video keberapa ini saya lupa, nanti saya buat lagi. Nah, ini jadi kita harus tahu dan kita harus fokus terhadap apa yang memang harus kita lakukan. Contoh misalkan kita sudah menemukan passion. Kalau saya pribadi itu saya suka ngomong nih, dan ngomong saya sebenarnya di pemberdayaan diri, mengenal pada diri sendiri. Artinya saya seorang hipnoterapi gitu. Untuk menghipnoterapi saya mampu untuk mengetahui alam bawah sadar, pikiran bawah sadar, dan objeknya ke diri. Nah, itu saya. Dan saya mempelajari itu selama 2 jam sampai saya menjadi master dan ahli dalam bidang tersebut gitu. Di situ nanti rezeki itu nggak usah dicari, tapi dia akan datang sendiri. Dan inilah materi money magnet yang diberikan oleh Nasrullah dan Adi W. Gunawan. Bapak Adi W. Gunawan itu guru-guru saya semua. Jadi ada guru saya dari Ustadz Yusuf Mansur, itu bisa lihat teman-teman, bisa lihat video mereka tentang ada Ipo Santosa, dia membahas 7 keajaiban rezeki. Kemudian ada Nasrullah, dia membahas money magnet. Ada Adi W. Gunawan juga, dia membahas tentang money magnet tuh. Itu caranya. Bisa lihat, kalian pelajari semua, bahwa bisa kalian pelajari dari materi-materi mereka, atau download aja e-booknya di Google, itu udah ada. Tinggal cari judulnya aja, Adi W. Gunawan, Nasrullah, Yusuf Mansur, dan lain sebagainya. Itu bisa, itu yang saya rekomendasikan untuk teman-teman. Jadi ketika kita fokus terhadap satu bidang, maka jadilah ahli di bidang itu. Gimana cara jadi ahli? Nah, nanti bab ketiga saya akan membahas tentang hukum 10.000 jam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.